Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana data itu mampu memberikan kontribusi terhadap kehidupan di dunia. Ya, kita tahu bahwa data itu ada di mana-mana. Ya, dapat menjadi sebuah jendela pengetahuan bagi dunia kita. Bahkan data-data yang terjadi di luar eh, apa ya pandangan kita ya, di luar jauh secara geografis dari kita dapat eh, apa ya, kita dapat mengambil hikmahnya gitu dari informasi-informasi yang disajikan. Nah, dan ini tentu tidak lepas dari bagaimana pengaruh ya, teknologi, bagaimana teknologi itu membantu kita dalam mendapatkan data itu, sekaligus pengolahan yang dilakukan dengan teknologi juga memunculkan satu informasi yang sangat baik. Nah, kita bisa menggunakan informasi itu tentunya nanti untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk memberikan satu inovasi-inovasi dengan cara yang baru. Nah, dengan mengkombinasikan berbagai macam inputan data tadi, mulai ada struktur, unstruktur, dan seterusnya, bisa jadi dengan cara koleksinya berbeda-beda, kita dapat data yang sangat banyak, yang kemudian disebut dengan big data, maka kita bisa meningkatkan pengetahuan dari sana. Oke, maka ketika kita berbicara tentang data yang ada saat ini, itu tidak akan pernah lepas dari big data. Ya. Karena bagaimanapun juga data itu sudah tidak terbendung adanya. Big data tentu akan berhubungan dengan jumlah yang sangat besar, dengan kompleksitas metode yang harus diterapkan, yang tentunya dengan kompleksitas yang tinggi, dan kalau dengan cara-cara tradisional pasti tidak akan pernah bisa tercapai. Nah, berbicara dengan big data, awalnya big data itu definisikan hanya 3 dimensi saja, yaitu berkaitan dengan jumlahnya yang besar, berkaitan dengan tipe datanya yang sangat beragam, kemudian berkaitan dengan kecepatannya. Ya, bagaimana data itu diproduksi atau digenerate dengan sangat cepat. Nah, namun perkembangan seiring berjalannya waktu menambah menjadi 4 phase. Di samping jumlah, kecepatan, kemudian berhubungan dengan jenis ragamnya, variannya. Nambah satu lagi adalah veracity, yaitu bagaimana reliabilitas dari data itu. Karena data-data itu bisa jadi yang saya sampaikan tadi, data yang data yang buruk, gitu ya. Jadi data-data yang tidak pasti. Maka reliabilitas data ini perlu dipertanyakan dan harus ada. Nah, seiring berjalannya waktu lagi menjadi 5 V's, menjadi 5. Di samping volume, velocity, variety, veracity, yang terakhir adalah values. Ya. Hanya memiliki big data saja tentu tidak akan bermakna apapun. Ada konteks di sana, apakah data yang dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi dan berbagai macam apa eh, tipenya, dan kemudian akuratnya, artinya sudah terpercaya. Tapi kalau kemudian tidak memiliki nilai, tidak bermakna bagi satu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang memiliki data itu, ya maka tidak akan bermakna apapun. Maka big data dalam hal ini harus melingkupi 5 item. Nah, namun dalam perkembangannya ada yang menyebutkan menjadi 10 dimensi, 42 dimensi. Saya kira apapun itu tidak akan pernah lepas dari, sampai sejauh ini adalah 5 ini. Jadi ragamnya saja, silakan nanti dicek bisa. Nah, sebagai contoh bagaimana kemudian data itu bisa membantu, bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan dunia. Contohnya yang pertama adalah berkaitan dengan penyakit malaria. Kita tahu bahwa malaria ini penyakit yang sangat berbahaya dan sampai mampu membunuh miliaran orang, terutama di daerah-daerah Afrika dan seterusnya.
Nah, kemudian dari sini IBM bekerjasama dengan Universitas John Hopkins ya. Universitas John Hopkins ini adalah universitas eh, pertama di Amerika yang mendedikasikan diri sebagai universitas riset. Gitu. Dan Universitas California yang ada di San Francisco menggunakan big data untuk memprediksi kira-kira di mana lokasi dari malaria ini. Kira-kira seperti apa perilaku dari nyamuk malaria ini. Mulai dari perubahan cuacanya, temperaturnya, bahkan sampai pada kondisi tanahnya. Apakah dapat memberikan efek terhadap populasi dari binatang malaria ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap satu lingkungan tertentu. Maka WHO dalam hal ini sebagai organisasi kesehatan dunia memberikan kontribusi juga dalam memberikan model populasi ya, yang ada di sini. Kalian bisa cek di sana, ada source-nya di ibm.com. Nah, di sana bisa diketahui nanti, akhirnya bisa diprediksi bagaimana malaria itu nanti berkembang. Ya. Data dari WHO berkaitan dengan sensitivitas dari malaria itu ini telah menyerang di mana saja dan seterusnya. Kemudian ada data berkaitan dengan populasi, geografi, demografi, geografinya seperti apa. Kemudian diintegrasikan dengan data berkaitan dengan BMKG atau cuaca. Nah, dari berbagai macam sumber data itu, maka mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Langsung bisa memprediksi, oke, nanti kira-kira di sini. Maka dengan adanya prediksi yang tepat itu, tindakan preventif bisa diberikan. Jadi langsung dibasmi di area-area yang sekiranya dimungkinkan tumbuhnya nyamuk malaria ini. Oke, saya beralih ke contoh kasus yang lain berkaitan dengan health monitoring di mobil F1 ya, buat untuk balapan. Kita tahu bahwa McLaren F1 ini memiliki hampir bahkan lebih sekitar 200 sensor yang diletakkan di setiap sudut bagian dari mobil itu untuk mengetahui sampai sejauh mana performa dari mobil F1 itu. Ya, dia memiliki ratusan instrumen yang terpasang di setiap sudut, mulai dari apapun ya, bodinya, kemudian remnya, kemudian temperatur mesinnya, kondisi dari bahan bakarnya dan seterusnya. Itu semua direkam, semua memiliki sensor. Dan otomatis kita akan berbicara tentang data. Data yang dihasilkan dari sensor-sensor itu akan sangat beragam, bisa berupa angka, bisa berupa kuantitas, kualitas, dan seterusnya. Nah, di sini yang melakukan seorang data scientist, tim analisis ini akan melakukan review terhadap data-data yang dihasilkan tadi, sehingga mampu digunakan untuk membuat satu keputusan yang tepat. Oke, kondisinya seperti ini maka harus ngapain, kondisinya seperti ini maka harus ngapain. Jadi tentu tidak lepas dari data yang dihasilkan dalam jumlah yang besar dan dalam jenis yang sangat beragam. Nah, sehingga pola-pola yang terjadi di sini, dia akan coba kemudian mengelompokkan, oh ini masuk ke dalam kategori apa, ini masuk ke dalam kategori, bisa jadi kategorinya sangat simpel. Oke, ini sehat, ini tidak sehat. Oke, kondisi mesinnya baik, ini tidak baik. Dan seterusnya. Atau mungkin dengan skala tertentu, sangat baik, baik, misalnya tidak baik, sangat tidak baik, dan seterusnya. Nah, sehingga bisa jadi juga ada berbagai macam data yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka dia harus mengecek seperti apa. Nah, berdasarkan data-data ini maka akan sangat membantu tentunya dalam membuat keputusan selanjutnya. Apakah kemudian harus membeli spare part yang baru, apakah kemudian harus mengganti ini dan itu dan seterusnya. Oke, contoh selanjutnya berkaitan dengan sampah. Ya.
Ya, kalau kita melihat fakta bahwa supermarket, kalau ini contohnya di UK ya, jadi supermarket yang besar di UK ini ternyata dapat memangkas 2% di tahun 2015 ya, produksi dari sampah. Bagaimana supermarket itu mengurangi sampahnya hingga 2%? Hal yang menjadi concern adalah sampah makanan sebetulnya. Nah, sampah makanan ini didapatkan dari yang akan dikelola oleh keluarga. Nah, supermarket ini menggunakan data bagaimana tren dari customer itu dalam membeli makanan. Ya. Seperti apa pola-pola yang dilakukan, perilaku atau behavior dari customer itu dalam membeli makanan setiap harinya, setiap minggunya dan bulannya. Dan ini dikaitkan dengan cuaca yang terjadi, dikaitkan dengan musim, dikaitkan dengan iklim dan seterusnya. Nah, sehingga akan memperhitungkan supermarket itu dalam menyetok barang. Sampah itu dihasilkan karena memang tidak terbeli, ya, makanan yang tidak terbeli oleh customer. Nah, ketika kemudian data itu digunakan bahwa setiap musim dingin misalnya customer membeli ini, musim hujan membeli ini, musim panas membeli ini, dan seterusnya. Ketika tren itu sudah terjadi setiap tahun, misalnya dalam kurun 10 tahun data itu terjadi dan dipelajari ternyata polanya seperti ini, maka di tahun-tahun setelahnya dia akan menggunakan data itu diolah kemudian memprediksi kira-kira yang akan dibeli pada musim ini, musim selanjutnya ini apa. Nah, data itulah yang kemudian berperan. Sehingga dengan prediksi yang tepat, maka supermarket menyediakan makanan-makanan yang tepat dan dia tidak akan membuang makanan yang tidak terbeli dengan jumlah yang besar. Menentukan akar masalah di balik sebuah tren inilah yang menjadi hal yang penting begitu. Jadi bukan kemudian apa ya, yang dilakukan ini tanpa sebab. Yang dilakukan ini justru informasi yang tersembunyi. Inilah yang saya sebut sebagai insight. Kita tidak akan pernah tahu pola apa yang terjadi kalau kita tidak mempelajari perilaku yang terjadi sebelumnya. Sehingga kita bisa melakukan ya mungkin peramalan begitu ya. Kita bisa menebak bahwa nanti orang-orang ini akan membeli sebuah makanan barbecue di musim hangat, misalnya di musim panas. Maka dengan prediksi yang tepat itu kita bisa menyediakan, supermarket dalam hal ini bisa menyediakan makanan yang tepat terbeli dan akhirnya tidak menjadi sampah. Nah, bisa jadi tidak hanya musiman ya, tetapi bahkan bulanan atau bahkan mingguan, bahkan prediksi tepat itu bisa kita lakukan dalam harian. Memang itu menjadi satu PR yang sulit ya, Arya. Mungkin bisa jadi saat ini 2% itu karena masih musiman. Jadi nanti dalam bulanan atau mingguan itu menjadi satu. Kalau kita mendapatkan banyak data dan data itu adalah data yang bagus tentunya, yang memiliki informasi yang lengkap. Oke, singkat cerita dengan kesimpulan bahwa data dapat digunakan untuk membantu ya, kehidupan kita, untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitar kita, tentu dengan cara-cara yang berbeda. Data itu juga bisa dikoleksi dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi membuat satu inovasi yang positif tentu akan berdampak pada lingkungan kita. Semua berawal dari data, gitu ya. Dengan data kita bisa memberikan satu solusi atas permasalahan. Karena data mengandung makna satu perilaku tertentu. Nah, tentu ini membutuhkan satu analisis yang tepat. Jadi saya katakan di awal tadi, konteksnya harus tepat, konteksnya harus jelas. Jadi dengan data yang baik, kemudian analisis yang baik,
digunakan untuk hal yang baik, maka akan berdampak untuk kebaikan pula. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih.